Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki yang halal. Menelaah seluruh catatan sejarah Islam, kita akan menemukan kisah hidup dari banyak tokoh besar. Banyak pemuda di masa Nabi Muhammad yang memengaruhi kehidupan orang sekitarnya. Salah satunya menciptakan cara berpikir dalam segala hal dan membentuk ideologi baru. Termasuk salah seorang mualaf muda dan paling awal, yakni Zubair bin Awam bin Khuwailid. Pria yang akrab disapa Zubair ini terkenal sebagai saudara sepupu sekaligus pembela setia Rasulullah. Ia menerima Islam ketika baru berusia 15 tahun. Zubair tumbuh menjadi pahlawan dan pejuang yang hebat bagi umat Islam. Hebatnya lagi, Zubair termasuk dalam 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjadi salah satu pemimpin politik dan di militer setelah kematian Rasul. Terdapat kisah luar biasa dan terjalnya kehidupan yang dapat diteladani dari beliau. Berikut kisah Zubair bin Awam, sahabat sekaligus pembela setia Nabi Muhammad yang wajib diketahui umat Islam. Kelahiran Zubair bin Awam. Zubair lahir pada tahun 594 di Mekah, putra Awam ibn Khuwailid dan Safiyah binti Abdul Al-Muttalib. Ia merupakan keponakan Khadijah binti Khuwailid, dan sepupu pertama Muhammad. Dengan kata lain, ibunya Zubair adalah bibi Nabi dari ayah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Zubair, Ibnu Awam, Ibnu Khuwailid, Ibnu Asad, Ibnu Abdul Uzza, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab Al-Qurasyi Al-Asadi. Ia memiliki dua saudara laki-laki, Saib dan Abdul Ka'bah. Zubair digambarkan memiliki tubuh tinggi sedang, kurus, berkulit gelap, dan dada berbulu. Meskipun dengan janggut tipis, rambutnya menjuntai sampai ke bahu, dan ia tidak mengecatnya saat beruban. Zubair memeluk Islam saat masih remaja, sekitar usia 15 atau 16 tahun. Ia sempat disiksa ibunya karena itu. Abu Bakar yang mengajaknya mengenal Islam dan menjadi orang kelima kelompok mualaf pertama. Melansir dari Muhajah, diceritakan bahwa paman dari pihak ayah Zubair pernah menggulungnya di atas tikar dan menggantungnya. Kemudian dinyalakan api di bawah Zubair, sehingga asap akan menyakitinya. Sembari pamannya menyuruh Zubair untuk kembali ke ketidakpercayaan. Namun Zubair menjawab, "Saya tidak akan pernah kembali ke ketidakpercayaan." Al-Tabrani, Al-Kabir, 1/122. Zubair tak pernah melewatkan dakwah Nabi dimanapun dan kapanpun kala itu. Ia setia mendampingi perjalanan perjuangan Nabi Muhammad. Orang pertama yang menghunus pedang membela Rasul. Zubair tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang siap maju demi menjaga Nabi Muhammad. Hal ini diceritakan bahwa Said ibnu Al-Musayyab berkata, orang pertama yang menghunus pedangnya demi Allah adalah Zubair bin Awam. Ketika Zubair tidur siang, dia mendengar seseorang berteriak bahwa Rasulullah telah dibunuh. Maka dia keluar dari rumahnya sambil menghunus dan mengacungkan pedang. Segera ia ditemui Nabi yang berkata, "Ada apa, wahai Zubair?" tanya Muhammad. "Saya mendengar bahwa Anda telah dibunuh," jawab Zubair. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya lagi. "Demi Allah, saya akan membalas dendam pada semua orang Mekah," ucapnya yang kala itu perjuangan awal berdakwah di Mekah masih dipenuhi gejolak. Rasul pun memberinya doa kebaikan. Said berkata, "Saya yakin bahwa doa Rasul untuknya tidak akan diabaikan oleh Allah." Hijrah ke Abyssinia dan Madinah. Ketika penganiayaan terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat oleh Quraisy semakin intens, Zubair menyarankan untuk pindah ke Abyssinia, di mana mereka bisa hidup di bawah asuhan Negus, raja yang adil. Mereka tinggal bersama di bawah perawatan terbaik, serta merasa aman dan terlindungi. Zubair menjadi salah satu dari 15 orang pertama hijrah ke Abyssinia tahun 615. Hingga seorang pria Abyssinian datang untuk melawan Negus demi merebut kerajaan. Kaum muslim sangat berduka dan takut manusia baru ini akan menang. Para sahabat ingin mengetahui tentang konflik yang terjadi antara Negus dan orang di seberang sungai Nil itu. Salamah berkata, "Siapa yang akan pergi keluar untuk melihat pertempuran dan membawa kembali berita?" Zubair dengan gagah berani, "Saya akan." Sebagai yang termuda dari orang-orang, mereka langsung membantu Zubair menggembungkan untuk membantunya berenang. Lalu Zubair berenang menyeberang dan mencapai titik sungai Nil tempat orang-orang bertemu dalam pertempuran. Sementara itu, para sahabat berdoa kepada Allah agar memberi Negus kemenangan atas musuhnya dan untuk menempatkannya di negerinya sendiri.
Seketika Zubair melambaikan pakaiannya dan berkata, "Bersenang-senanglah. Negus telah menang, dan Allah telah menghancurkan musuh-musuhnya dan menempatkan dia di negerinya." Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah, 1/279. Singkat cerita, Zubair dan rombongan kembali ke kampung halamannya di Mekah tahun 619. Karena mendengar kabar, Mekah sudah aman. Tapi saat mendekati Mekah, mereka mengetahui bahwa laporan itu palsu. Sehingga mereka memasuki kota di bawah perlindungan seorang warga atau secara sembunyi-sembunyi. Ia tinggal di bawah asuhan Rasulullah tercinta. Zubair banyak belajar mengenai prinsip kehidupan, perintah dan larangan dalam Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah pada 622, Zubair termasuk di antara mereka yang hijrah ke sana. Muhammad memberinya banyak sebidang tanah untuk membangun rumah dan beberapa pohon palem. Kesetiaan Zubair di militer, menjadi pembela dan pendamping setia bagi Nabi Muhammad sekian tahun. Baik saat berdakwah, hingga membela dama penyerangan kaum Quraisy. Dikatakan bahwa Zubair bergabung dengan semua ekspedisi militer. Namanya tercatat ikut dalam Perang Badar, Uhud, Pertempuran Palung, Pertempuran Yarmuk, Khaybar, dan Pembebasan Mekah. Perang dalam Islam yang memperbolehkan perang kala itu, tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, "Telah diizinkan berperang bagi siapa yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu." Jika bukan karena diserang lebih dulu, Islam tidak menganjurkan untuk berperang. Seperti yang tertuang dalam hadis Nabi, mengenai aturan dalam perang. 1. Dilarang membunuh para biarawan di biara-biara, dan tidak membunuh mereka yang tengah beribadah. Hadis riwayat Ahmad, betapa Rasul memuliakan orang lain dan haknya dalam menentukan pilihan keyakinannya. 2. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat. Kumpulkan ganimah-ganimahmu, dan berbuatlah maslahat, serta berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik." Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Allah melarang menghancurkan fasilitas umum dan bangunan, termasuk dalam perang. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. 4. Sasaran dalam perang ialah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit perang, tidak boleh diperangi. Termasuk wanita, anak-anak, ahli agama dan orang tua tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadis Rasulullah. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3015 dan Muslim nomor 1744. Setelah kematian Nabi Muhammad, pada minggu ketiga sekitar bulan Juli tahun 632, Khalifah Abu Bakar mengumpulkan pasukan terutama dari Bani Hashim untuk mempertahankan Madinah dari invasi yang akan segera terjadi oleh pasukan Murtad Tulaiha. Sosok yang memproklamirkan diri sebagai nabi baru. Kala itu Zubair muda dan beberapa kawannya, ditunjuk sebagai komandan, dengan tugas masing-masing. Zubair sebagai komandan lapangan paling sukses. Terutama yang paling terkenal saat di Mesir di bawah Khalifah Umar. Ketika Khalifah Umar wafat pada 644, dia meminta Zubair dan 5 orang lainnya untuk memilih khalifah berikutnya. Hingga mereka memilih Utsman. Seperti diketahui, Zubair sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits tentang Muhammad. Meskipun ia selalu menemaninya, saat dia menjelaskan kepada putranya Abdullah, "Aku mendengar Rasulullah berkata, siapapun yang berbohong tentang aku harus duduk di dalam api."